Biar tidak terjerumus. Bahayanya nanti nyinggung gitu. Nah, karena sarapan. oh jumir. Ini kok Miki kok bingung ini? Lagi Miki. Makanya coba di tatain bapaknya berarti aku bingung. Geser dulu. Ini. Iya. Gini. Iku 3 kata tadi. Saya masih bingung. Tris. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setia podcast N7, kembali lagi bersama kita podcast N7, yaitu tempat mengobrol santai tentang sekolah, pengalaman, dan berbagai cerita menarik di SMP Negeri 7 Tuban. Episode kali ini sedikit berbeda ya, karena kita mendatangkan narasumber yang alhamdulillah sudah menyelesaikan perjalanan mereka selama 3 tahun di SMP Negeri 7 Tuban ini. Mereka hadir di sini untuk nostalgia dan berbagi banyak kenangan menarik dan juga hangat yang akan diberikan oleh mereka. Yang hadir bersama kita adalah yang pertama ada Sally sebagai peraih tertinggi nilai TKA Matematika, kemudian ada Alsya sebagai peraih nilai gabungan tertinggi TKA. Oke, silakan. Tapi ada baiknya agar penonton lebih kenal kalian, silakan Sally dan juga Alsya memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Sally dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destia Sesli dari kelas 9B. Saya Alsya Cahyani juga dari kelas 9B. Oke, selamat datang di podcast N7. Agar teman-teman atau mungkin penonton N7 lebih kenal kalian, kita mulai menggali nostalgia di awal-awal kalian masuki SMA Negeri 7 Tuban ini ya. Oke. Kalau mengingat pertama kali kalian masuk ke sini. Nah, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika kalian pertama datang ke SMA Negeri 7 Tuban ini? Silakan dimulai dari Alsya dulu lah. Pas pertama kali berarti saat MPLS. Di situ saya agak merasa takut. Takut itu bukan karena yang takut bagaimana, tapi karena lingkungan yang baru saya lihat di SMP 7. Tapi saya tidak terlalu yang grogi karena teman, karena saya di sini dari SD itu sudah banyak teman saya yang masuk di sini, hampir 90% teman saya masuk di SMP Negeri 7 Tuban. Jadi saya tidak terlalu grogi tentang pertemanan saya tentunya, Bu. Oh, jadi kayak udah kayak walaupun itu lingkungan baru tapi kamu nggak ngerasa sendiri karena ada banyak teman ya. Oke. Kalau dari Sally? Kebetulan saat itu teman-teman saya yang masuk di SMP Negeri 7 Tuban terhitung sedikit dibandingkan dengan yang mendaftar, dan saat itu juga seingat saya saat di ruangan saya hanya punya satu teman dari SD yang sama. Jadi saat itu saya cukup khawatir nih, aku ini gimana ya ke depannya, nanti aku temenan sama siapa, nanti aku ke depannya. Pikiran-pikiran tersebut itu selalu ada saat mencoba hal baru, ke lingkungan baru. Nah, tapi perlahan-lahan nanti kita bisa mengimbanginya dengan nanti kenalan sama teman orang yang lain atau nyoba hal-hal baru yang lain sama teman-teman. Itu yang membuat saya, wah ternyata di N7 ini enak juga ya. Berarti diawali dengan overthinking dulu ya, terus ternyata setelah menjalani, nggak apalah, maksudnya dijalani aja. Nah, sekarang nih kan udah 3 tahun ini berkesan apa nggak menurut kalian? Maksudnya kayak, ya kan harusnya, iya dong. Iya, berkesan. Selama 3 tahun ini apa sih yang kalian sadari? Ternyata aku udah upgrade diri atau mungkin udah jadi lebih baik nih, pribadi baik daripada diri kalian waktu dulu.
entah itu mungkin waktu setelah lulus SD terus kelas 7. Nah, itu kira-kira perubahan apa nih yang menurut kalian paling besar atau mungkin paling apa ya, merubah diri kalian nggak jadi diri kalian dulu? Kira-kira apa? Dari Sally dulu? Kalau perubahan yang paling terasa dari awal masuk sampai dengan sekarang ini adalah percaya diri, terutama bagian saat presentasi, debat. Karena saat SD itu kita belum diajari nih untuk presentasinya bagaimana. Nah, sementara saat kita belajar di SMP Negeri 7 Tuban ini, kita diajari nanti kalau presentasi seperti apa, menghadapi teman yang bertanya seperti apa, dan juga menjawab pertanyaan tersebut dengan baik seperti apa, begitu. Oke. Asya. Kalau saya juga nggak jauh beda dari Sally tentang percaya diri. Jujur aja pas saya baru pertama kali masuk ke SMP 7 itu nggak punya percaya diri yang tinggi gitu Bu. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga masuk ke organisasi sekolah OSIS. Saya jadi bisa belajar tentang percaya diri, gimana caranya mengontrol agar tidak takut di depan orang lain seperti itu Bu. Oh, jadi kalian berani sama ya jawabannya, maksudnya sama-sama meningkatkan kepercayaan diri. Kalau Sally kan dari organisasi dalam sekolah, kalau Sally, kalau Alsya dari organisasi dalam sekolah, kalau Sally dari luar sekolah ya, Iya, benar. caranya meningkatkan kepercayaan diri. Nah, gimana sih? Coba kasih 3 kata, lebih juga nggak apa-apa, yang menggambarkan 3 tahun masa SMP kalian. 3 kata itu apa? Dari Sally dulu deh. Yang pasti saat saya SMP itu 1, ambisius, yang kedua kreatif, dan yang ketiga percaya diri. 3 hal tersebut saya baru temukan di saat SMP dan itu membangun saya sampai ke titik ini. Oke, Alsya. Disiplin, berani, dan berkarakter. Ini juga nggak jauh beda sama visi misi SMP 7 pastinya. Tapi sebenarnya 2 ini nyambung loh ya, maksudnya kan kamu tadi kreatif apa? Kreatif, ambisius, dan percaya diri. Kreatif, ambisius, dan percaya diri. Nah, yang ini disiplin, berkarakter, sama berani lah. Ini kan 3 ini kan harus ini apa? Harus berjalan barengan. Kalau gitu nanti kalian nggak akan jadi diri kalian sekarang toh. Nah, itu apa kan udah ngerasa nggak? Kalian sekarang udah hampir sesuai dengan 3 yang kalian sebutin itu. Gimana? Udah ngerasa sesuai apa belum? Kalau dari saya dulu ya apa? Alhamdulillahnya dengan visi misi Mendekati lah. saya itu sudah termasuk, namun saya masih belum puas dengan diri saya sendiri. Saya akan terus menggali potensi saya ke depannya, mencoba hal yang baru, memperbaiki kekurangan saya, dan akan menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau Alsya gimana? Maksudnya sudah mendekati? Pastinya itu? ya sudah mendekati tapi ada kekurangannya. Tapi masih panjang ya misalnya, Iya, masih bisa ini dilanjutkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, lah, kalian berdua ini kan itu toh, dilihat banyak orang tuh, kalian mungkin dilihat dari hasil akhirnya aja kan, nggak tahu gimana kalian perjuangan kalian untuk bisa dapat apa yang udah kalian raih sekarang. Nah, itu tuh kira-kira kalau bisa di-spill dikit aja, nggak usah semua lah, dikit-dikit. Prestasi apa aja yang udah kalian dapatkan selama di SMP Negeri 7 Tuban, bebas ya, boleh waktu kelas 7, 8, atau 9, nggak apa-apa, terserah. Dari ini deh, Asya dulu deh. Alhamdulillahnya ternyata di akhir perjalanan saya di SMP Negeri 7 Tuban, saya bisa menorehkan prestasi di bidang akademik. TKA saya mendapatkan nilai rata-rata tertinggi se-SMP Negeri 7 Tuban. Oh, gila ya. Maksudnya pada akhirnya kamu menutup cerita di SMP Negeri 7 Tuban ini dengan prestasi. Oh, kalau nggak salah, saya juga kalau nggak salah dengar, tapi emang pasti ini bener ya. Katanya kamu juga juara 1 paralel se-SMP Negeri 7 Tuban ya. Alhamdulillah ya. Berarti benar-benar menutup dengan cara yang keren ya. Oke. Kalau Sally bisa di-spill nih apa aja prestasinya selama di sini? Kalau prestasi ini di luar akademik, saya ada 3 yang paling berkesan bagi saya. Pertama, kompetisi matematika kelas 8 bus 2 mendapatkan juara 2. Ada juga saat kelas 8 peralihan ke kelas 9 itu ada Putri Citra Kabupaten Tuban runner up 2 atau Putri Citra Kebudayaan. Dan yang terakhir yang baru-baru ini saya dapatkan adalah juara harapan 2 kompetisi matematika tingkat provinsi Jawa Timur yang diadakan MGMP SMA Jawa Timur, begitu.
Oke, kalian berdua ini sudah sangat hebat ya, maksudnya sampai sejauh ini. Kan kalau Alsya berarti dia menutup SMP-nya dengan cara yang berprestasi lah. Kalau Sally kan berarti dia mempertahankan ya, maksudnya mempertahankan agar tetap terus berprestasi. Semoga tidak hanya di SMP sini ya, semoga kalian kedepannya juga terus bisa menorehkan prestasi di sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Oke. Nah ini mengenai udah prestasi yang kalian raih itu pasti kan kalian kan juga pernah mengalami rasa lelah atau mungkin kurang percaya diri toh. Entah itu lelahnya atau kurang percaya dirinya karena apa, itu kan bisa jadi kayak membuat kalian tuh kayak ngerasa down gitu kan, kayak ngerasa aku kayaknya hari ini nggak terlalu oke lah kondisi entah hatiku atau mungkin apa lah. Itu gimana sih cara kalian atau mungkin salah satu lah untuk apa ya, nggak terlalu untuk ngerasa kayak down atau itu, gimana tuh caranya biar membangkitkan diri? Salah satu mungkin siapa? Alsya. Oke. Jadi pas semester 2 kelas 7 itu nilai IPA saya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa di sini saya merasa sangat down karena IPA itu salah satu pelajaran yang saya sukai, terus saya merasa bisa gitu Bu. Jadi saya berekspektasi tinggi, tapi ternyata nilai saya jauh di ekspektasi saya. Lalu saya berpikir saya mau kecewa pun sama siapa lagi kalau tidak sama dengan diri saya sendiri. Jadi akhirnya saya mencoba untuk bangkit lagi, cari kesalahan apa yang saya perbuat sampai mendapatkan nilai seperti itu agar kedepannya tidak terulang lagi. Yang penting adalah bangkit dan terus mencoba lagi. Walaupun sempat down, maksudnya itu kan mungkin apa ya, ada pasti semua pelajar ya, nggak cuma kalian saja, pasti kan ada mengalami masa-masa seperti itu ya. Tapi dengan begitu kalian akhirnya belajar melepas dan ikhlas ya berarti ya. Oke. Pak, terus nah masih membicarakan seputar di dalam kelas. Selama kan alhamdulillah kan menjadi dua-dua ini menjadi peraih nilai tertinggi di bidang masing-masing. Nah, selama kalian menjalani TKA, apa sih persiapan kalian untuk menghadapi itu? Tantangan terbesarnya itu apa? Selama mempersiapkan TKA, dari Sally dulu. Tantangan terbesar yang saya hadapi selama belajar TKA ini adalah kurangnya waktu, karena kebetulan TKA ini baru percobaan pertama ya Bu. Jadi untuk kita kedepannya masih kurang gambaran ini nanti soal-soalnya seperti apa, nanti materi-materinya seperti apa, walaupun sudah dijelaskan secara sekilas. Dan pendampingan dari sekolah saya rasa cukup, namun masih bisa nih kalau kedepannya adik-adik kelas saya tuh diberi tambahan untuk pelajaran TKA agar nilainya menjadi lebih baik lagi. Kebetulan Bunia juga salah satu pembimbing saya dalam pelajaran TKA Bahasa Indonesia, bisa bantu Bu? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan dadakannya Sally ini. Tiba-tiba saya diberi pertanyaan mengenai TKA ya. Kebetulan kok ya itu ya Pak, ternyata kita tuh juga punya pemikiran yang sama. Maksudnya saya juga menyadari kalian juga pasti merasa kayaknya pembimbingan mengenai TKA ini kurang intens ya kan. Nah, saya sendiri juga menyadari itu, tapi karena kita sama-sama baru pertama kali ya, saya juga ngerasa memang salahnya mungkin ada di diri saya, atau saya pribadi ya gitu, nggak tahu guru lain. Kalau saya pribadi memang menyadari bahwa salahnya tuh saya juga merasa salah karena kok ya saya tuh kurang banyak belajar, kurang banyak menggali soal. Maksudnya kan kalau misalnya kita belajarnya intens kan kita bisa ngasih tahu nih anak-anak kalau perkiraan yang keluar tuh akan ini kan kayak gitu ya lah. Dari diri kita sendiri juga kurang. Jadi saya mewakili semua pengajar TKA, mohon maaf kepada kelas 9 karena kalian mungkin pembimbingannya kurang intens sehingga terkesan seperti terpaksa melepaskan kalian agar belajar dengan cara kalian masing-masing begitu. Mohon dimaafkan ya. Oke. Nah, kan kalian berdua kan itu toh sudah tahu kan ternyata kalian sebagai peraih nilai TKA tertinggi. Waktu itu reaksi pertama kalian apa waktu itu? Maksudnya kalian merasa percaya diri, bangga, atau mungkin justru kalian nggak nyangka? Dari Alsya dulu. Pastinya reaksinya bersyukur dulu karena
mendapatkan nilai itu dengan perjuangan saya yang tidak mudah. Tapi sebenarnya saya tidak berekspektasi yang sampai segitunya untuk TKA ini, karena saya merasa TKA baru pertama kali, jadi nggak apa-apa kok dicoba dulu aja gitu. Dan tidak menyangka kalau Allah akan memberi saya yang seperti ini, yang luar biasa. Jadi alhamdulillah banget. Keren loh. Gini sih, maksudnya tadi kan kita kan membahas cara ini kan apa TKA-nya, cara apa tantangan terbesar TKA itu kan dari jawabannya Selina. Kalau kamu nih, gimana sih cara kamu tuh mempertahankan itu? Maksudnya nilaimu juga paralel, terus habis itu kamu juga dapat dan alhamdulillah banget nih kamu dapat TKA rata-rata yang tertinggi. Itu gimana sih cara kamu pertahankan dua itu? Maksudnya bertahan sampai sekarang kan berarti? Ya tidak ada rahasia-rahasia yang seperti itu. Tapi kalau saya bisa sharing sedikit, yang pasti adalah konsistensi. Jadi belajar itu bukan hanya besok ujian jadi harus belajar satu malam saja, tapi di belakangnya di saat-saat belajar sebelum ujian itu juga memengaruhi sekali. Jadi nggak boleh hanya saat ujian saja kita belajar, dan tentunya juga dibarengi dengan doa, bukan hanya doa diri kita sendiri tapi doa dari orang lain, orang tua tentunya terutama, dan juga bapak ibu guru yang berusaha. Iya sih, betul. Tapi kan nggak ada teknik tertentu ya, kayak kan biasanya kan sekarang selain ini ya, sebenarnya selain jawabannya Alsia, kalian mungkin bisa cari. Sebenarnya sudah banyak di TikTok, di jurnal manapun sudah ada banyak teknik cara belajar. Nah itu silakan disesuaikan dengan diri masing-masing. Maksudnya jangan sampai nggak belajar lah ya. Maksudnya belajar itu penting gimana pun juga, nggak cuma belajar kehidupan, belajar sekolah juga penting ya kan. Oke, kalau tadi kan jawabannya Alsia. Ya kalau jawabannya ini Sally, gimana tuh Sel? Waktu pertama kali kamu tahu ternyata kamu dapat nilai TKA tertinggi itu reaksimu apa waktu itu? Alhamdulillahnya nilai saya termasuk yang tertinggi di bidang matematika, yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan passion saya. Semua ini juga tidak akan ada tanpa dukungan dari orang tua, dari guru les, dari guru-guru yang mengajar, dan alhamdulillahnya nilai tersebut sesuai dengan kerja keras saya. Jadi tentunya saya sangat bersyukur dengan semua hasil kerja keras saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru pendamping. Untuk kedepannya semoga adik-adik kelas juga dapat mendapat nilai yang terbaik sesuai dengan kerja keras kalian masing-masing. Amin. Sekarang kita masuk ke kehidupan di luar nilai nih, segmen kehidupan di luar nilai. Nah, kan kalian kan udah dikenalnya itu kan karena prestasi akademik tuh. Tapi kan orang-orang kan nggak tahu, maksudnya di luar akademik itu kalian ini semangat apa enggak kan nggak tahu. Terus tidak tahu juga sisi lain kalian selain di luar kelas, kan yang taunya kan yaudah di dalam kelas. Terus saya tuh dengar juga katanya 9B itu sukanya menjaga image. Kalau di luar kelas gimana nih? Maksudnya ada nggak sih kegiatan yang paling kalian sukai di luar kelas, di luar SMP? Selain di dalam kelas. Nah itu dari Sally dulu apa kira-kira kegiatan yang paling disukai? Kalau kegiatan yang paling saya sukai di luar pelajaran itu ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu jurnalistik. Saya ngikutin kegiatan tersebut selama 2 tahun dan saya masih kangen saat ini. Saat kelas 3 ini saya masih rasa 2 masih tahun greget itu ya, masih pengen itu gitu. Masih mau aku bisa lebih baik lagi. Kalau bisa ngulang pun kelihatannya saya bakal tetap milih jurnalistik selama 2 tahun tersebut. Okay. Terima kasih Bu Lia. Ya, untuk Bu Lia, semoga Bu Lia ngeliat podcast ini ya Bu. Lihat nih ada anaknya yang bangga ikut jurnalistik. Oh ya, tapi kamu dimasukkan apa dalam majalah untuk edisi yang ini yang akan keluar nanti. Dilihat ya, dibaca. Oke, untuk Asya, gimana Asya? Kalau di luar kelas apa ini kegiatan yang disukai? Kalau Sally tadi kan jurnalistik, kalau saya lebih ke TIK. Pak Tris, Ventus ini bekerja di balik layar ini ya yang rekam ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Tris, karena berkat Pak Tris kegiatan ekstrakurikuler saya itu rasanya seperti luar biasa, sangat seru sekali di TIK. Jadi untuk adik-adik kelas
jangan lupa pilih TIK. Oh iya, sekalian promosi. Ya wes lah, Pak Tres kan ada di sini. Udah dengar sendiri ya, Pak? Udah. Oke. Nah, menurut kalian itu ya, ini kan kita tadi sudah membahas akademik, terus kebetulan ya udah nyampe ke luar ini sekolah, di luar kelas. Berdasarkan pandangan kalian yang sudah berprestasi di akademik, menurut kalian ini akademik orang anak-anak atau mungkin teman-teman tuh haruskah berprestasi di bidang akademik? Haruskah mereka menemukan potensi di situ sehingga bisa berhasil, atau nggak mesti selalu ada di akademik? Menurut Asya gimana, Asya? Itu tidak ya, karena teman-teman di luar sana itu punya kemampuan masing-masing. Jadi jadilah versi terbaik masing-masing. Jangan pernah berpikir kalau kalian hanya harus berprestasi di akademik agar dilihat orang lain. Kalian bisa berprestasi di bidang kalian masing-masing. Pokoknya jadi versi terbaik diri kalian masing-masing. Oke, keren. Ini motivasinya seperti visi masa depan. Oke, kalau Sally gimana, Sel? Kalau saya, potensi setiap siswa itu kan berbeda-beda, potensi setiap diri juga berbeda-beda. Jadi jangan berkecil hati nih, nilai TK aku rendah nih, terus aku menganggap diriku bodoh. Itu jangan, karena potensi dirimu itu gak cuma di nilai akademik aja, di luar nilai akademik, di seni, di olahraga itu juga ada. Dan gak semuanya itu tentang nilai. Kamu bisa terlihat berharga di luar itu, kamu bisa terlihat berharga dan juga profesional di tempat yang lain, begitu. Oke. Dari kalimat-kalimat berdua ini, itu sangat benar loh. Maksudnya kita jangan hanya berkecil hati karena kita nggak bagus di bidang tertentu aja. Karena berdasarkan jurnal yang saya baca, maksudnya ada sih, nggak cuma jurnal, di Google tuh juga udah ada. Manusia tuh punya 8 kecerdasan. Nah, 8 kecerdasan tuh tentunya sesuai dengan diri kalian masing-masing, karena kita tuh dari lahir pasti sudah dikasih apa karunia sama Tuhan atau Allah. Nih anak ini dikasih karunia saya di sini. Nah, itu tinggal digali aja. Kalau mungkin sampai sekarang kelas 9 ya, mungkin sampai sekarang masih belum menemu potensinya, mungkin di SMA nanti pasti insya Allah akan bertemu potensi yang cocok dan berprestasi di situ insya Allah. Oke, terus kira-kira nih, setelah kita membahas banyak hal tentang akademik dan sekolah, kita sekarang bahas di luar sekolah. Apa sih pelajaran hidup yang paling berharga atau mungkin yang paling kalian ingat sampai sekarang, yang pelajaran hidup itu ternyata justru kalian dapetin di kehidupan sehari-hari kalian atau mungkin di luar kelas? Nah, kira-kira apa? Dari Sally dulu. Saya punya satu kalimat yang diberikan dari ibunda saya, bahwa hidup itu pilihan. Nah, pilihan tersebut ini yang harus kalian selektif sendiri. Manakah pilihan yang cocok dengan dirimu, cocok untuk masa depanmu, cocok untuk lingkunganmu, di mana di sana kamu dapat berkembang menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik di bidang tersebut. Begitu. Oke, keren. Terus ayo, silakan Sally. Asya. Pelajaran hidup yang saya dapatkan dari luar adalah bahwasanya kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin orang lain berpikir saya tidak pernah gagal, padahal saya itu sering sekali melewati kegagalan itu baik di luar maupun di SMP Negeri 7 Tuban. Yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti untuk mencoba. Wah, ini dua motivasi ini tuh itulah, maksudnya terdengar seperti ya ini, maksudnya apa yang kalian bicarakan ini tuh hasil dari 16 tahun kalian menjalani kehidupan ya, maksudnya ya kata-kata yang keren dan hebat itu keluar karena 16 tahun kalian sudah menjalani kehidupan ini dengan cara yang banyak gonjang-ganjing masih ya, sehingga bisa keluar kalimat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tentang guru dan sekolah. Nah, ini kalau mengenai berbicara tentang perjalanan kalian di SMP Negeri 7 Tuban ini selama 3 tahun dengan berbagai macam jenis masalah di sekolah ya, entah itu masalah, entah itu cobaan atau mungkin justru kebaikan, itu kan pasti kan nggak lepas dong dari guru, peran seorang guru. Nah, kira-kira ada nggak sih momen berkesan yang kalian ingat sampai sekarang ketika bersama dengan guru
itu. Mungkin siapa yang mau menjawab? Sally mungkin? Ya oke, kita coba Sally lah. Silakan Sally. Momen paling berkesan saya adalah saat awal-awal di kelas 7 di mana saya terpilih jadi bendahara. Di sana pengetahuan saya tentang keuangan itu sangat minim. Dan berkat bantuan dari Bu Ririn selaku wali kelas saya saat itu, saya dibimbing untuk membuat data-data keuangan dengan baik, mengurus keuangan dengan baik, dan juga sampai-sampai tuh nggak ada selisihnya, benar-benar pas gitu. Pas gitu ya, sesuai lah bisa Iya. di itu. Dan alhamdulillahnya ilmu itu berkembang di saya dan menghasilkan bahwa keuangan saya itu terorganisir dengan baik, bahkan sampai membantu ibunda saya sendiri mengatur keuangan di paguyuban begitu. Oh berarti itu ya, maksudnya tidak hanya pelajaran itu ya nggak hanya diberikan kamu tapi juga bahkan sampai ke ibumu ya. Wah, berarti itu sangat berkesan dan sangat bermanfaat ya. Sepertinya tuh nanti bisa deh Sel, kalau misalnya itu kan awalnya dari Bu Ririn ke kamu nih, itu kayaknya bagus kalau misalnya kamu sharing juga ke teman-teman yang lain ya, siapa tahu itu juga sangat bermanfaat buat mereka mengatur kehidupan, atau mungkin ke saya juga boleh lah ya. Ya ini bermanfaat loh ini ya kan. Nah, oke, itu kan apa ya, tadi kalian kan itu membicarakan tentang kenangan bersama dengan guru ya kan. Nah, ini nih kalau gitu sekarang mau mendekati segmen terakhir ya, ini kurang beberapa pertanyaan lagi. Kan kalian sudah lepas dari sini, insya Allah belum lepas sih karena masih ada urusan lain kayak ijazah, rapot dan sebagainya. Nah, kira-kira nih apa sih yang kalian paling rindukan di SMA Negeri Tujuh ini? Yang paling kalian ngerasa kayak oke lah, ini tuh kenangan yang manis yang bagus banget untuk dirindukan atau mungkin diulang kembali, kira-kira apa? Dari Asya dulu deh. Yang paling dirindukan bersama kelas 9B, kelas saya, itu di saat kelas 9B mendapatkan prestasi-prestasi di SMA Negeri 7 Tuban. Contohnya sebagai kelas prestasi di kelas meet, terus kebersihan kelas, Terus ada padus gitu ya? padus ya, padus juga. Dan itu bikin saya merasa masa-masa SMP itu enak banget kalau diulang terus gitu, kalau bisa diulang terus aja. Ya, bagian yang juaranya itu ya? Bagian yang juaranya. Iya, soalnya kan itu kan kayak jadi kan bangga ya, maksudnya Iya. kelas 10 tuh ternyata anak-anaknya sekeren dan sehebat itu ya. Nah, anak dalam kelas 9B itu ya. Nah, kalau dari Sally gimana Sel? Kalau saya ini keseruannya baru terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu saat membuat video angkatan, dimana saat itu tuh kita benar-benar melepas semua beban dari kelas 7 sampai dengan 9. Kita benar-benar berekspresi sesuai dengan diri kita sendiri, tanpa beban, tanpa tekanan, dimana kita membuat diri kita itu, oh inilah aku di antara teman-temanku, ini aku. Jadi kita benar-benar membuka diri saat itu. Oh, berarti kalian waktu di momen itu kalian kayak ngerasa apa ya? Menikmati momen itu ya, kayak ini loh euforianya tuh dapat banget, terus ngerasa kayak sadar juga kalau setelah ini kita akan berjalan di jalan masing-masing ya. Maksudnya itu momen yang sangat bermanfaat dan hangat juga ya. Oke. Nah, kemudian karena sudah tadi kita kan sejauh ini kita sudah bicarakan tentang kalian. Sekarang nih, apa sih yang mau kalian bagikan atau mungkin berupa motivasi juga nggak apa-apa kepada adik kelas kalian kelas 7 dari kelas 8, karena mungkin saja beberapa di antara mereka itu ada yang ngerasa belum menemukan potensi yang cocok atau mungkin belum ketahui jati dirinya dia sebenarnya itu apa. Dari Sally dulu lah. Buat adik-adik kelasku di masa depan nanti, beranilah mencoba. Sekecil apapun langkah yang kamu buat sekarang, itu akan berpengaruh besar untuk di masa depan. Jangan pernah takut mencoba. Gak apa-apa gagal sekarang, karena di kegagalan itu kamu dapat belajar untuk meraih kemenangan di kedepannya. Begitu. Oke, kalau Asya? Saya ada sedikit kata-kata untuk adik-adik kelas. Keindahan itu lahir dari keberanian mengakhiri kekosongan. Kalau kemarin saya tidak berani mengakhiri kekosongan, maka saya tidak akan mungkin berada di sini sebagai juara 1 paralel hari ini. Jadi buat adik-adik kelas,
Mulai sekarang, ambil lembaran kosong kalian dan isi dengan usaha dan doa mulai dari sekarang. Oke, tuh kelas sudah 8 dengarkan ya motivasi dari dua kelasmu yang sudah menjadi orang-orang hebat di sini, oke? Nah, sudah mendekati mau penutupan. Nah, ini saatnya kembali ke diri sendiri. Jika di masa depan nanti kalian pengen melihat diri kalian seperti apa, dan juga apa sih yang mau kalian sampaikan ke masa depan kalian nanti, kalau kalian mau apa saat kalian lihat video ini lagi, apa yang mau disampaikan? Dari Sally dulu, nggak apa deh, ayo Sel. Buat diriku di masa depan, terima kasih kamu sudah berani melangkah sejauh ini. Terima kasih kamu sudah mau bergerak, dan terima kasih kamu sudah mau mencoba menjadi yang terbaik. Oke, terus ayo Tasya. Teruntuk diri saya sendiri, perjuangan tidak berakhir di sini. Tetap semangat dan tetap berusaha, juga berdoa. Jangan pernah lupa di depan sana akan ada kabar gembira yang menanti. Betul sekali, karena masa depan gak ada yang tahu ya. Oke, jadi tetap semangat menjalani kehidupan ini. Nah, karena ini sudah sampai di segmen terakhir, kalau gitu saya akan memberikan pesan kepada kelas 9. Terima kasih kepada kelas 9, walaupun saya dan juga kelas 9 tidak terlalu punya banyak kenangan, tapi saya tentu saja mengucapkan terima kasih karena kalian sudah lahir, tumbuh, dan juga berjuang sampai sejauh ini, sampai umur 16 tahun. Hebat sekali kalian, maksudnya 16 tahun masih dalam keadaan kalian yang baik-baik saja ya, entah itu hati dan juga pribadi kalian. Dan tentu saja saya dan juga keluarga SMP Negeri Jutuban akan selalu dukung kalian dari jauh. Semoga kalian kedepannya entah apapun yang terjadi, entah itu kejadian buruk atau mungkin kejadian baik, semoga itu dapat bisa jadi pelajaran hidup kalian gitu loh. Dan tahu kalau kejadian itu tuh bisa kalian ambil dan petik, terus jadiin diri kalian tuh lebih upgrade dan juga lebih pemikirannya lebih terbuka dari banyak sisi. Jadi nggak cuma kayak terus berada di zona nyaman gitu loh. Mulailah keluar dari zona nyaman itu. Terus jika suatu saat nanti kita bertemu di masa depan, semoga semua kelas 9 terus diberi panjang umur, sehat terus kita jika bertemu lagi, insya Allah kita akan bertemu karena kita masih berada di langit yang sama. Semoga kita bertemu dengan keadaan kalian sudah sukses dan bahagia di jalan kalian masing-masing. Amin. Oke. Mungkin Pak Tes mau menyampaikan sesuatu? Oke, enggak. Pak Tes sebenarnya titip saya aja. Sama aja, Chris. Nah, terima kasih kepada seluruh penonton podcast N7. Semoga semua guru dan juga kelas 9 menyaksikan ini ya. Ini tuh podcast yang nostalgia dan juga lumayan membuat terharu ya, karena mengulang kenangan yang sudah lama, entah itu kenangan buruk atau mungkin baik. Insya Allah semua kenangan akan menjadi pembangkit kita agar kita jadi lebih baik. Nah, terima kasih sudah menyaksikan ini. Semoga podcast ini terus berkembang menjadi lebih bagus dan bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. SMP Negeri 7 Tuban Siap berkarya menuju Indonesia maju. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.